Halo Tribuners, selamat sore. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya untuk sampai saat ini. Jumpa lagi dalam acara Bincang Bisnis bersama Tribun Jogja. Dan kali ini kita akan membahas tentang Sleman. Nah, siapa nih di antara Tribuners yang dari Sleman? Untuk diketahui ya, pemerintah Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Tribun Jogja. Ini membuat pameran virtual bertajuk Kendi Sembada. Nah, seperti apa sih Kendi Sembada dan pameran apa yang ditampilkan dalam acara ini? Untuk itu kita akan menggali lebih lanjut dari narasumber kita yang sudah hadir di studio kita. Ada beliau, Ibu Endah Sri Widyasuti selaku penanggung jawab acara. Kemudian ada Bapak Edi Santoso selaku konsultan PLUT Sleman. Dan kemudian ada Mas Morna Krisdinar selaku editor Tribun Jogja. Kita langsung saja bertanya kepada narasumber kita tentang apa itu Kendi Simbada. Selamat sore Ibu, Bapak, Mas. Selamat sore. Saya ke Bu Ya, Uut panggil ya. Uut aja. Bu Uut ya, iya. Bu Uut, apa sih Kendi Sembada itu sebenarnya? Ya, jadi kendi itu konotasinya itu kayak kendi ya, tempat minum gitu kan. Sebenarnya itu adalah singkatan dari peken digital. Peken Pakai digital. kennya sama d-nya, jadi kendi kan gitu. Nah, Sembada itu adalah brandnya Sleman Sembada, kan ada singkatannya sendiri. Sehingga kita cobalah buat pameran virtual dengan branding Kendi Sembada kan gitu. Nah, kenapa kok pilih nama Kendi kan gitu? Nah, permasalahannya ini terkait dengan filosofi. Kalau filosofi Jawa itu Kendi itu hal yang positif, yang memberikan ruang celah udara masuk, bisa ada penyegaran. Kemudian kalau zaman dulu kendi itu selalu ditaruh nenek moyang kita itu di depan rumah, siapapun bisa menggunakan minum di situ. Artinya jiwa kegotong royongannya itu ada. Nah, begitu juga pekan digital ini sebenarnya ini adalah sebuah upaya gotong royong untuk membantu UMKM mengenalkan pasar, memperluas akses pemasaran. Nah, spirit gotong royongnya ini yang perlu kita junjung bareng-bareng, karena dalam kondisi pandemi seperti ini nggak bisa semua mengatasi permasalahan secara sendiri-sendiri. Tetapi kalau dengan kegotong royongan itu akan lebih mudah. Kayak lidi itu loh, lidi kalau satu aja nggak berguna, tapi kalau dikumpulin jadi satu, jadi sapu, sangat berguna. Begitu juga dalam menghadapi permasalahan pandemi ini, ya kita harus bersama-sama, saling bahu membahu, bantu membantu, sinergi dan sebagainya lah untuk mengatasi bersama-sama permasalahan UMKM itu. Gitu. Memang ide awalnya gimana Bu sampai tercetus untuk membuat Kendi Sembada dan pameran virtual ini? Ya, jadi waktu itu kan begini, saya itu melihat kok UMKM itu banyak yang kayak mati suri ya, apalagi yang non kuliner, misalnya batik, misalnya craft, transaksi nggak ada sama sekali. Terus kemudian mau jualan kemana? Harus ada kesulitan, ada protokol kesehatan yang harus diikuti. Kemudian di sisi lain itu sebenarnya masih ada potensi pasar di luar Jogja yang memiliki daya beli yang cukup untuk membeli sebuah batik lah katakanlah, sebuah craft lah. Mereka masih dibutuhin gitu. Kalau di Jogja ini semua kan beralihnya ke pangan semua, ya memang daya beli kita itu, masyarakat kita masih berorientasi daripada beli yang di luar kebutuhan pokok, ya dieman-eman dulu kan gitu. Yang diutamakan adalah kebutuhan pokok, pangan dan sebagainya kan gitu. Nah, kemudian saya berpikir, ini kalau tidak segera Pemda itu turun tangan, artinya dinas turun tangan, ini ya kasihan juga. Waktu itu kan apakah ini kita harus nunggu tahun 21 karena ketika ada anggaran, karena proses penganggaran Pemda itu kan harus awal ya, jadi nggak bisa tiba-tiba muncul kegiatan dibayar pemerintah, nggak bisa kan gitu. Terus kemudian saya coba nih, saya lihat, kemudian saya cek nih, karena kalau kita punya ide pameran virtual, dukungannya adalah ya
follower medsosnya. Saya cek di Jogja ini yang cukup tinggi adalah Tribun. Nah, kenapa ini tidak kita tawarkan dengan teman-teman Tribun? Yuk gotong royong lah untuk mengangkat UMKM terlebih lagi. Saya lihat Tribun juga punya kepedulian pada UMKM, karena kemarin saya sendiri juga merasakan udah dibantu untuk testimoni review produk kan gitu. Kebetulan saya juga untuk pengalaman aja sih, bagaimana mengelola sebuah usaha, sehingga ketika kita Pemda melakukan pembinaan itu tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh teman-teman UMKM. Ternyata Tribun juga sangat care, terus kemudian banyak kegiatan yang lain, bincang bisnis dan sebagainya. Kenapa enggak kita yuk bersama-sama untuk menginisiasi pameran ini kan gitu. Nah, masalahnya waktu itu kan belum ketemu nih bentuknya kayak apa pameran virtual, karena kebanyakan itu pameran virtual yang ada di Jogja itu paling ya pameran gambar, hanya foto di Instagram, ya sudah kan gitu. Nah, nampaknya itu kan hanya lewat aja begini, hanya kalau orang mau melihat ya melihat, tapi nggak terkoordinir kan gitu. Karena bagi saya itu bahwa pameran itu tidak akan berhasil kalau tidak didukung dengan publikasi yang kuat, terus kemudian sosialisasi yang kuat, kemudian juga aktivitas pendukungnya kan gitu. Jadi sebenarnya pameran virtual itu layaknya adalah pameran yang memang live, artinya online, non luring lah, di luar jaringan, yang biasanya kalau Pemda sering diselenggarakan di mal-mal kayak gitu, dengan banyak yang bagaimana bisa orang banyak datang melihat. Nah, tentunya kalau pengen banyak yang lihat di pameran virtual, ya harus ada strateginya, strategi komunikasi apa yang mau dipakai kan gitu. Nah, ini idenya awal ke situ, kemudian kita lomparkan ke teman-teman Tribun, kemudian salah satunya yang karena saya yang dekat sama di Mona langsung disambut. Iya, saya bilang yuk Dek bareng-bareng yuk kan gitu. Ya sudah, sebentar saya rapatkan dengan teman-teman, ya udah ternyata ya gayung bersambut lah, sehingga muncullah ya ini kolaborasi yang gotong royong bersama-sama semua stakeholder, muncullah pameran Kendi Digital ini yang apalagi dengan teknologi baru 3 dimensi. Nah, saya memang inginnya waktu itu, nah kalau pengen pameran virtual, jangan tanggung-tanggung, yuk kita buat yang bagus, kemudian kalau bisa menjadi platform nantinya pameran virtual yang ada di Indonesia kan gitu. Bu, kalau dari Sengkuyung dan Gotong Royong ini nanti tujuan akhirnya yang diharapkan seperti apa dengan melalui pameran ini? Yang targetnya? Iya, maksudnya artinya tujuannya apakah untuk mendongkrak? Jadi kan gini, sebuah pameran itu sebenarnya kan inginnya kita ya ada branding, jadi produk UMKM Sleman itu dikenal lebih luas, tapi juga kita ingin orang mengenal itu tidak hanya sekedar tahu oh ini produknya Sleman, bukan, tapi kalau bisa ini produknya Sleman yang harus dibeli, jadi ada transaksinya, itu cita-citanya. Nah, cuma kan permasalahannya kan banyak nih, artinya gini, ketika orang memutuskan memakai produk Sleman, itu kan tidak boleh kan misalnya hanya coba-coba, mau tidak mau kan kesiapan UKM juga harus nih, misalnya dari segi kualitas produk. Nah, sehingga di dalam pameran ini pun juga kita nggak bisa sembarang UKM masuk, kita harus punya standar untuk kurasinya. Kalau nanti produk itu dibeli oleh orang, itu juga bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Sehingga yang didapat tidak hanya sekedar branding, dikenal saja, tapi juga laku di pasaran. Nah, maksudnya seperti itu. Tapi yang hal yang lain, yang tujuan kita dengan gotong royong tadi, bersama-sama tadi. Nah, kita harapkan bahwa di dalam pembinaan UMKM, memandirikan UMKM itu ya kita bersama-sama. Tidak bisa misalnya Bernas jalan sendiri,
kami di Pemda jalan sendiri, perbankan jalan sendiri. Nah, nggak akan ketemu. Satu jalannya